I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 manajemen 22B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Al-Fawaz. Saya Sapnabila Khairunisa. Saya Siti Karlina Dewi. Saya Syifa Mahmud. Saya Farida Sana Muhammad. Jadi di video kali ini saya beserta rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil tugas kuesioner penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Desain dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Produk Tote Bag Merce pada mahasiswa di Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2023. Saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda yang berjudul Analisis Pengaruh Desain dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Produk Tote Bag Merce pada mahasiswa di Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2023. Variabel X1 desain, variabel X2 kualitas produk, variabel Y minat beli, objek tote bag merce tempat Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2023. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari judul kami yaitu Analisis Pengaruh Desain dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Produk Tote Bag Merce pada mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2023, maka variabel X1-nya yaitu desain, variabel X2-nya kualitas produk, dan variabel Y-nya yaitu minat beli. Sekarang kita masuk ke variabel X1 atau desain. Sebelumnya jumlah sampel kami yaitu 35. Variabel X1-nya yaitu 20. Ini didapatkan dari hasil penjumlahan poin 1 hingga poin kelima. 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 hasilnya yaitu 20. Untuk variabel X1 yang kedua yaitu 25, yang ketiga 22, yang keempat 16, yang kelima 16 dan seterusnya hingga variabel X1 yang ke-35 yaitu 18. Selanjutnya, variabel X1 dari yang pertama hingga yang ke-35 dijumlahkan. Dari 20, 25 dijumlahkan hingga variabel yang ke-35 yaitu 18, maka hasilnya yaitu 722. Selanjutnya yaitu variabel X2 atau kualitas produk. Sama seperti X1, jumlah sampel dari variabel X2 juga ada 35. Untuk variabel X2 yang pertama itu 20, sama juga ini juga dari hasil penjumlahan poin 1 hingga poin kelima itu. Variabel X2 yang kedua yaitu 15, yang ketiga 20, yang keempat 16, yang kelima 17, hingga seterusnya hingga variabel X2 yang ke-35 yaitu 20. Selanjutnya, variabel X2 yang pertama hingga ke-35 ini dijumlahkan kembali sehingga didapatkan hasilnya yaitu 710. Sekarang kita masuk ke variabel Y atau minat beli. Sama seperti yang sebelumnya, jumlah sampelnya ada 35. Variabel Y yang pertama yaitu 20, yang kedua 18, yang ketiga 21, yang keempat 15, yang kelima 18. Yang juga sama didapatkan dari hasil penjumlahan poin 1 hingga poin kelima. Hingga seterusnya hingga variabel Y yang ke-35 yaitu 25. Selanjutnya kita jumlahkan kembali variabel Y yang pertama hingga variabel Y yang ke-35 sehingga didapatkan hasilnya yaitu 753. Nah, sekarang kita masuk ke pengolahan data. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa X1 itu yaitu 722, X2 710, dan Y-nya yaitu 753. Sekarang kita ingin mencari X1 dikali Y. 1 dikali Y ini adalah perkalian antara X1 dikali Y. Nah, untuk yang pertama contohnya yaitu X1-nya 20 dan Y-nya 20. Sehingga dikalikan hasilnya 400. Untuk yang kedua yaitu 25 dikali 18 hasilnya 450. Untuk yang ketiga yaitu 22 dikali 21 hasilnya 462. Hingga yang seterusnya, hingga yang ke-35 yaitu X1-nya yaitu 18 dan Y-nya yaitu 25 hasilnya 450.
Ketika kita sudah mengetahui itu, selanjutnya kita menjumlahkan antara X1 dikali Y yang pertama hingga yang ke-35, maka hasilnya yaitu 15.642. Lanjut kita ke X2 pangkat 2. X2 pangkat 2 itu adalah perpangkatan dari X2. Contohnya yang pertama X2 nya yaitu 20 pangkat 2 yaitu 400. Untuk yang kedua X2 nya itu 15 pangkat 2 hasilnya 225. Untuk yang ketiga X2 nya yaitu 20, maka X2 pangkat 2 nya itu 400 hingga seterusnya hingga yang ke-35 yaitu hasilnya 400. X2 pangkat 2 yang pertama hingga yang ke-35 ini dijumlahkan, maka hasilnya yaitu 14.668. Kita lanjut ke X1 dikali X2. X1 dikali X2 untuk contohnya yang pertama X1 nya yaitu 20 dan X2 nya ada 20 juga. Ini dikalikan sehingga hasilnya 400. Untuk yang kedua yaitu X1 nya 25, X2 nya 15 dikalikan hasilnya 375. Untuk yang ketiga X1 nya 22, X2 nya 20 dikalikan sehingga hasilnya 440. Hingga yang ke-35 hasilnya yaitu 360. X1 dikali X2 yang pertama hingga yang ke-35 ini dijumlahkan, maka hasilnya yaitu 14.791. Kita lanjut ke Y pangkat 2. Y pangkat 2 ini adalah perpangkatan dari Y yang sudah kita cari sebelumnya. Contohnya untuk Y yang pertama yaitu 20 pangkat 2 yaitu 400. Untuk Y yang kedua 18 pangkat 2 hasilnya 324. Untuk Y yang ketiga yaitu 21 pangkat 2 hasilnya 441. Hingga yang ke-35 yaitu hasilnya yaitu 625. Y pangkat 2 yang pertama hingga yang ke-35 ini dijumlahkan, maka hasilnya yaitu 16.573. Kita lanjut ke X2 dikali Y. Ini adalah perkalian dari X2 dikali Y. Contohnya yang pertama yaitu 20 dikali 20 hasilnya 400. Untuk contoh yang kedua X2 nya yaitu 15, Y nya 18 dikalikan yaitu hasilnya 270. Hingga yang ke-35 hasilnya yaitu 500. X2 dikali Y yang pertama hingga yang ke-35 ini dijumlahkan, hasilnya yaitu 15.428. Kita lanjut ke yang terakhir yaitu X1 pangkat 2. Seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya juga, X1 nya itu yaitu 20. Ketika kita pangkatkan 2 maka hasilnya yaitu 400. Untuk X1 yang kedua 25 pangkat 2 hasilnya yaitu 625. Untuk X1 yang ketiga yaitu 22 pangkat 2 yaitu 484. Hingga yang ke-35 hasilnya yaitu 324. X1 pangkat 2 yang pertama hingga yang ke-35 ini dijumlahkan, maka didapatkan hasilnya yaitu 15.098. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan Excel pada persamaan hubungan linier dalam hubungan simultan dan parsial. Rumus persamaan hubungan linier yaitu ini Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Ini rumus untuk mencari A, B1 dan B2. Sebelum kita mencari nilai A, B1 dan B2, kita harus mencari dulu nilai A, B, C sampai F. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan untuk mencari nilai A, B, C sampai F. Untuk mencari nilai A, yaitu rumusnya A sama dengan N dikali sigma X1 kali Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y. N-nya yaitu 35, sigma X1 kali Y yaitu 15.642
dikurangi sigma X1 yaitu 722 dan sigma Y-nya yaitu 753. Setelah itu kita jumlahkan 35 dikali 15 642 yaitu hasilnya 547 470 dikurangi 722 dikali 753 hasilnya 543 666. Maka kita akan mengurangi 547 470 dikurangi 543 666, maka hasilnya 3804. Maka untuk nilai A yaitu 3804. Lalu kita akan mencari nilai B. Rumus dari nilai B yaitu N dikali sigma X2 pangkat 2 dikurangi sigma X2 dipangkatkan. N-nya yaitu 35 dikali sigma X2 pangkat 2 yaitu 14668 dan sigma X2 yaitu 710 dipangkatkan. Maka hasilnya 35 dikali 14668 hasilnya 513,380 dikurangi 710 dipangkat 2 yaitu 504 100. Maka 513,380 dikurangi 504 100, maka hasilnya 9280. Maka untuk nilai B yaitu 9280. Sekarang kita akan mencari nilai C. Rumusnya yaitu N dikali sigma X1 dikali X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2. Maka hasilnya yaitu N-nya yaitu 35 dikali sigma X1 kali X2 yaitu 14791. Sigma X1 nya yaitu 722 dan sigma X2 nya yaitu 710. Maka kita jumlahkan 35 dikali 14791 yaitu 5717685 dan 722 dikali 710 yaitu hasilnya 512,680. Maka kita kurangi 517,685 dikurangi 512,620 maka hasilnya 5065. Maka untuk nilai C yaitu 5065. Selanjutnya kita akan mencari nilai D. Rumusnya yaitu N dikali X2 kali sigma X2 kali Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y. Untuk nilai N-nya yaitu 35, sigma X2 kali Y yaitu 15428. Untuk nilai sigma X2 yaitu 710 dan sigma Y yaitu 753. Kita jumlahkan 35 dikali 15 428 hasilnya 539,980 dan 710 dikali 753 yaitu 534,630. Kita akan mengurangi 539,980 dikurangi 534,680 hasilnya yaitu 5350. Maka untuk nilai D yaitu 5350. Selanjutnya kita akan mencari nilai E yaitu N dikali sigma X1 pangkat 2 dikurangi sigma X1 dipangkatkan 2. Nilai N yaitu 35. Untuk nilai sigma X1 pangkat 2 yaitu 15098 dan untuk sigma X1 yaitu 722. Kita akan menjumlahkan 35 dikali 15098 sama dengan 5, hasilnya yaitu 528430 dan untuk ini yaitu 722 dipangkatkan 2 yaitu hasilnya 521284. Maka kita akan mengurangi 528430 dikurangi 521284 hasilnya yaitu 7146.
Maka untuk hasil nilai E yaitu 7146. Dan terakhir kita akan mencari nilai F. Rumusnya yaitu E dikali B dikurangi C pangkat 2. Untuk nilai E yaitu tadi kita mencarinya hasilnya 7146, dan untuk nilai B yaitu 9280, dan untuk nilai C yaitu 5065. Maka kita jumlahkan 7146 dikali 9280 hasilnya 6631480. Dan untuk 5065 di pangkat 2 hasilnya yaitu 25654,225. Maka hasilnya kita akan mengurangi 6631480 dikurangi 25654,225 hasilnya yaitu 40660,665. Maka untuk hasil nilai F yaitu 40660,665. Setelah kita mengetahui nilai A, B, C dan sampai F, kita akan mencari nilai A, B1 dan B2. Untuk mencari nilai A, kita harus mencari dulu nilai B1 dan B2. Cara mencari nilai B1 yaitu rumusnya A dikali B dikurangi C dikali D dibagi F. Untuk nilai A yaitu 3804 dikali nilai B 9280 dan nilai C 5065, nilai D 5350 dan nilai F yaitu 40660,655. Maka kita akan jumlahkan 3804 dikali 9280 hasilnya yaitu 35301,120 dan 5065 dikali 5320 hasilnya yaitu 27,097,750 dibagi 40 665. Lalu kita cari lagi 35 301 120 dikurangi 27,097,750 hasilnya 8203370. Maka 8203370 dibagi 40660,655 hasilnya yaitu 0,202. Maka untuk nilai B1 yaitu 0,202. Selanjutnya kita akan mencari nilai B2. Rumusnya yaitu D dikali E dikurangi A dikali C dibagi F. Untuk nilai D yaitu 5350, untuk nilai E 7146, untuk nilai C 3804 dan untuk nilai C 6065. Untuk nilai F yaitu 40660,655. Lalu kita akan menjumlahkan 5350 dikali 7146 hasilnya yaitu 38231,100 dan 380 dikali 5065 yaitu hasilnya 19,267,260. Kita kurangi 38231,100 dikurangi 19,267,260. Maka hasilnya 18,963,840. Kita bagi dengan 40,660,655. Maka jumlah hasil dari pembagian ini hasilnya yaitu 0,446. Maka untuk nilai B yaitu 0,446. Dan
kita mencari nilai A. Rumus nilai A yaitu sigma Y dikurangi B1 dikali sigma X1 dikurangi B2 dikali sigma X2 dibagi N. Untuk nilai sigma Y yaitu 753, untuk nilai B1 yaitu 0,202, dan untuk nilai sigma X1 yaitu 722, untuk nilai B yaitu 0,446, dan untuk nilai sigma X2 yaitu 710. Untuk nilai N yaitu 35. Kita akan jumlahkan. Pertama-tama kita akan mencari dulu ini 0,202 dikali 722 hasil, lalu dikurangi 753, hasilnya yaitu 607,355, dan kita mencari 0,446 dikali 710, hasilnya yaitu 335,138. Terus kita kurangi 607,355 dikurangi 331,138, hasilnya yaitu 276,197. Kita bagi 35 yaitu hasilnya 7,891. Untuk nilai A yaitu 7,891. Sekarang kita telah memiliki nilai A, B1 dan B2. Maka untuk nilai persamaan hubungan linier yaitu nilai A-nya 7,891, nilai B1 yaitu 0,202, nilai B2 yaitu 0,446. Maka persamaannya yaitu 7,891 ditambah 0,202x1 ditambah 0,446x2. Selanjutnya, koefisien determinasi hubungan simultan. Rumusnya yaitu R kuadrat sama dengan N dikali A dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma Y X1 ditambah B2 dikali sigma Y X2 dikurang sigma Y kuadrat dibagi N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Maka sama dengan 35 dikali 7.891 dikali 753 ditambah 0,201 dikali 15.642 ditambah 0,466 dikali 15.426 dikurang 753 kuadrat dibagi 35 dikali 16.573 dikurang 753 kuadrat sama dengan 35 dikali 5942.561 ditambah 3155.805 tambah 7195.509 dikurang 567,009 dibagi 580,055 dikurang 567,009 sama dengan 35 dikali 16293,48 dikurang 567,009 dibagi 13.046 sama dengan 570.271,7 dikurang 567,009 dibagi 13.046 sama dengan 3662,667 dibagi 13.046 sama dengan 0,250. Kesimpulannya adalah variabel desain dan kualitas produk dapat menjelaskan variabel minat beli sebesar 25%, sedangkan sisanya 75% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Lalu koefisien determinasi hubungan simultan, rumusnya R sama dengan akar R kuadrat sama dengan akar 0,250 kuadrat sama dengan 0,5. Kesimpulannya, nilai koefisien korelasinya adalah sebesar 0,5.
Maka, korelasi antara desain dan kualitas produk terhadap minat beli merupakan korelasi positif. Artinya, jika desain dan kualitas produk naik, maka minat beli juga naik. Selanjutnya ada koefisien korelasi hubungan parsial. Yang pertama, perhitungan RYX1, yaitu rumusnya RYX1 sama dengan N dikali sigma YX1 dikurang sigma Y dikali sigma X1 dibagi akar N dikali sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikali N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat sama dengan 35 dikali 15.642 dikurang 753 dikali 722 dibagi akar 35 dikali 16.573 dikurang 753 kuadrat dikali 35 dikali 15.098 dikurang 722 kuadrat. Hasilnya sama dengan 0,394. Kesimpulan, nilai koefisien korelasi YX1 adalah sebesar 0,394. Terletak antara 0,0 dan 0,5, maka korelasi antara desain dan kualitas produk terhadap minat beli merupakan korelasi positif lemah. Artinya, jika desain dan kualitas produk naik, maka minat beli juga naik. Koefisien korelasi hubungan parsial RYX2. Rumusnya yaitu RYX2 sama dengan N dikali sigma YX2 dikurang sigma Y dikali sigma X2 dibagi N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dikali N dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat sama dengan 35 dikali 15.428 dikurang 753 dikali 710 dibagi akar 35 dikali 16.573 dikurang 753 kuadrat dikali 35 kali 15.428 dikurang 710 kuadrat. Hasilnya adalah 0,486. Jadi kesimpulannya, nilai koefisien korelasi YX2 adalah sebesar 0,486. Terletak antara 0,0 dan 0,5, maka korelasi antara desain dan kualitas produk terhadap minat beli merupakan korelasi positif lemah. Artinya, jika desain dan kualitas produk naik, maka minat beli juga naik. Hasil output SPSS. Tabel berikut adalah merupakan tabel koefisien. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan 7.891 plus 0,22 X1 plus 0,466 X2. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil output di atas, didapat bahwa desain tidak memiliki pengaruh terhadap minat beli, yaitu sebesar 0,451 dilihat dari tabel SIG, yaitu 0,451 lebih besar daripada 0,05. Sama halnya dengan kualitas produk, tidak memiliki pengaruh terhadap minat beli, yaitu sebesar 0,53, yang dimana lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya yaitu membandingkan nilai SIG dengan alfa yaitu 0,05 pada hubungan simultan. Dapat dilihat hasil output SPSS-nya yaitu tabel ANOVA. Berdasarkan hasil output di atas, didapat bahwa desain dan kualitas tidak berpengaruh terhadap minat beli dengan nilai signifikansinya yaitu 0,10 lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya yaitu hubungan simultan antara desain dan kualitas produk terhadap Y, Y-nya yaitu minat beli. Dari hasil output di atas, menjelaskan besarnya nilai korelasi simultan yaitu sebesar 0,500. Dari hasil output di atas, diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,250.
Artinya, variabel desain dan kualitas produk dapat menjelaskan variabel minat beli sebesar 25%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 75% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Selanjutnya yaitu hasil output SPSS hubungan parsial antara desain dan minat beli. Dari hasil output di atas menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi desain adalah sebesar 0,394. Dilihat dari kolom R, terletak antara 0,0 dan 0,5. Maka koefisien korelasi desain terhadap minat beli merupakan korelasi positif lemah. Artinya, jika desain naik, maka minat beli juga naik. Selanjutnya yaitu hubungan parsial antara kualitas produk dan minat beli. Dilihat dari hasil output di atas menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi kualitas produk adalah sebesar 0,486. Dilihat dari kolom R, terletak antara 0,0 dan 0,5. Maka korelasi antara kualitas produk terhadap minat beli merupakan korelasi positif lemah. Artinya, jika kualitas produk naik, maka minat beli juga naik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down,